Apakah Anda menderita tekanan darah rendah? Tekanan darah dihasilkan oleh jantung yang memompa darah ke dalam arteri-arteri dan diatur oleh respon arteri tersebut pada aliran darah kita. Tekanan darah perorangan, kalau kita mengetes sebagai tekanan, diberikan yang namanya sistolik dan diastolik. Contohnya, kalau kita mengukur tekanan darah misalnya 120/80. Tekanan darah sistolik yaitu angka yang di atas, mewakili tekanan di arteri-arteri ketika otot jantung itu berkontraksi atau memompa darah, dialiri melalui pembuluh darah arteri, dan itulah yang disebut dengan tekanan darah sistolik yang pertama. Sedangkan tekanan darah diastolik yaitu angka yang di bawah, mewakili tekanan di arteri-arteri ketika otot jantung kita mengendor atau relaksasi setelah ia berkontraksi. Jadi waktu dia berkontraksi, lewati pembuluh darah di arteri, itulah yang pertama, yang paling atas, sistol. Ketika jantung berrelaksasi, itu yang disebut dengan diastol. Ya. Tekanan darah rendah atau disebut juga dengan hipotensi adalah ketika aliran darah yang melewati pembuluh darah itu rendah dalam arteri, sehingga biasanya ketika aliran darahnya rendah, oksigen dan nutrisi-nutrisi tidak cukup juga mengalir kepada organ-organ vital seperti otak, jantung, ginjal, dan organ-organ yang lainnya, ataupun sampai pembuluh-pembuluh yang paling kecil, kapiler, karena alirannya rendah, kadang juga tidak terpenuhi secara maksimal. Dan kalau dibiarkan terus-menerus, dapat merusak organ tersebut yang mengakibatkan kerusakan permanen. Meskipun tekanan darah bervariasi dari orang ke orang, tekanan darah umumnya menunjukkan yang paling rendah untuk sistol, yang paling atasnya biasanya sekitar 90-80. Sedangkan tekanan bawahnya, ya, yang disebut diastol, rendahnya adalah minimum 60-50. Penyebab tekanan darah rendah dapat berkisar diakibatkan karena dehidrasi atau kekurangan cairan. Ya, itu dapat mengakibatkan tekanan darah orang tersebut menjadi rendah. Ada juga karena gangguan medis ataupun misalnya akibat daripada baru melakukan operasi bedah yang banyak mengeluarkan darah. Tekanan darah rendah dapat sebenarnya disembuhkan, tapi sangat penting untuk kita mencari tahu apa yang menyebabkan kondisi penyakit tekanan darah rendah tersebut atau hipotensi. Biasanya ada ciri-ciri umum dia mengalami tekanan darah yang rendah. Biasanya orang tersebut sering mengeluh sakit kepala ataupun pusing karena aliran darahnya tidak selalu maksimal memenuhi kebutuhan oksigen di otaknya. Penderita akan juga mengalami sering kebingungan, ya. Penglihatan kadang-kadang juga akan dirasakan kabur, mata suka berkunang-kunang, apalagi habis duduk, lalu kemudian dia berdiri, matanya berkunang-kunang ataupun berjalan. Bahkan tidak hanya itu, orang dengan penyakit darah rendah biasanya mengalami hipotensi ortostatik, yaitu adalah kejadian ketika orang tersebut berdiri setelah duduk ataupun berbaring. Dalam kondisi tersebut ia akan merasakan keadaan serasa pingsan, bahkan bisa jadi dia kadang-kadang mengalami sampai pingsan, dan biasanya tanda itu akan hilang kembali setelah duduk ataupun berbaring kembali dalam beberapa menit, ya. Kemudian orang tekanan darah rendah kadang merasa cepat lelah atau tidak bertenaga jika melakukan aktivitas, atau juga penderita sering menguap. Bisa juga penderita keringat dingin dan biasanya sering terjadi di telapak kaki dan tangan. Mungkin ciri-ciri berikutnya adalah biasanya penderita akan tampak pucat dan memiliki denyut nadi yang terasa lemah. Ya. Hal ini karena suplai darah yang tidak maksimum ke bagian seluruh tubuh atau bagian-bagian tubuh lainnya. Nah, jika Anda atau saudara mengalami beberapa ciri penyakit umum darah rendah tersebut, mungkin bisa dipastikan orang tersebut mengalami darah rendah. Ya, sebenarnya
banyak cara yang dapat digunakan untuk penyembuhan ataupun pemulihan daripada tekanan darah rendah tersebut. Salah satunya adalah mengkonsumsi banyak sayuran hijau, ya. Sayur-sayuran yang hijau banyak konsumsi karena tujuannya adalah menambah zat besi ataupun darah merahnya. Dan itu banyak terdapat yang kaya akan zat besi, sayur-sayuran hijau seperti bayam, kangkung, daun singkong, ya, kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah itu sangat kaya zat besi dan membantu untuk pembentukan sel-sel darah merah yang barunya. Kemudian air putih, ya. Air putih ini murah dan mudah didapatkan. Air putih dipercaya banyak sebagai obat alami. Salah satu fungsi dari air putih adalah untuk detoksifikasi atau membuang racun di dalam tubuh Anda. Air putih juga membantu memperlancar peredaran darah sehingga tekanan Anda secara perlahan-lahan akan lebih mudah meningkat, ya. Berikutnya, orang yang kurang tidur atau suka begadang itu mempengaruhi pertumbuhan sel darah yang baru, ya, mengakibatkan juga dapat membuat tekanan darahnya rendah. Oleh sebab itu, dalam kondisi pemulihannya harus istirahat yang cukup dan biasakan tidur sebelum jam 9 malam. Kemudian dia juga perlu banyak melakukan aktivitas berolahraga bagi orang yang mengalami tekanan darah yang rendah. Karena dengan aktivitas olahraga yang teratur itu akan membantu untuk mengembalikan tekanan darah ke dalam kondisi yang normal, ya. Mungkin dia banyak kurang beraktivitas. Oleh sebab itu, olahragalah yang murah meriah dengan berjalan cepat setiap pagi di bawah sinar matahari, ya. 15 sampai 20 menit setiap harinya 5 kali sehari. Biarkanlah dengan begitu dapat memberikan tips pemulihan bagi penderita tekanan darah rendah.